Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat, selalu bersemangat untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Kalau di semester yang lalu kita ketemu pada mata kuliah pembelajaran tematik kelas dasar, maka pada semester ini kita lanjutkan untuk pembelajaran tematiknya, yaitu pembelajaran tematik kelas lanjut untuk kelas 4, 5, dan 6. Nggak terasa ya kalian sudah semester 6. 2 semester lagi kalian harus sudah mengakhiri perkuliahan di EYIN Kediri, yaitu Prodi PDMI. Semoga langkah kalian dimudahkan, kalian datang bersama, lulus pun juga bersama, begitu itu harapannya. Oke, lanjut ke pembelajaran tematik kelas lanjut 4, 5, 6 ini. Kalian nanti akan diberikan pengetahuan sekaligus pengalaman bagaimana melaksanakan pembelajaran tematik khususnya di kelas lanjutan kelas 4, 5, dan 6. Tentu ini tidak lepas dari apa yang kalian dapatkan pada semester lalu, karena teori dasarnya itu kalian dapatkan di semester yang lalu. Semoga kalian masih ingat apa yang kita pelajari, apa yang kalian dapatkan pada semester yang lalu ya. Nah, saya rasa untuk perkenalan itu tidak usah lagi ya, karena saya yakin kalian sudah mengenal saya, bahkan hari-hari sudah bersama saya di fakultas, di prodi. Karenanya perkenalan itu saya anggap sudah cukup begini saja, tetap nama juga tetap sama. Jadi mata kuliah di pembelajaran tematik kelas lanjut ini nanti tetap dilaksanakan secara daring. Jadi kalian memang harus bersabar, ekstra sabar untuk melaksanakan perkuliahan daring. Kita laksanakan bersama-sama, pasti nanti akan selesai juga dengan hasil yang insya Allah bisa maksimal. Tentunya nanti ketika pembelajaran banyak sekali yang akan kita pelajari, terlebih untuk mata kuliah ini sifatnya praktek. Jadi nanti tidak ada makalah-makalah sebagaimana biasanya, namun kita lebih kepada praktek pembelajaran atau praktek dalam membuat produk gitu ya. Maka untuk deskripsi mata kuliah, ini mata kuliah wajib prodi PGMI. Seperti yang saya sampaikan di sebelum-sebelumnya, untuk mata kuliah wajib prodi itu upayakan kalian harus lulus, minimal lulus. Jangan sampai kalian tidak lulus sehingga harus mengulang mata kuliah ini. Jadi ini merupakan mata kuliah kelanjutan dari mata kuliah PTKD, pembelajaran tematik kelas dasar yang kalian pelajari semester lalu. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah kelanjutan dari mata kuliah PTKD 1, 2, 3 atau mata kuliah pembelajaran tematik kelas dasar yang sudah kalian pelajari semester lalu. Mata kuliah ini memiliki beban SKS 2 SKS sama seperti mata kuliah yang lalu. Nah, mata kuliah keahlian calon guru SD atau MI yang akan menjadi guru kelas. Nah, kalian nanti akan jadi guru kelas yang akan mengajar tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sampai saat ini pun di jenjang SDMI itu masih menggunakan pembelajaran tematik, sehingga kalian penting untuk mempelajarinya dan wajib untuk menguasainya. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa mengembangkan bahan ajar berupa modul dan media pembelajaran tematik. Jadi pada semester ini kalian nanti akan memiliki produk atau hasil dari mata kuliah ini akan menghasilkan produk berupa modul dan media pembelajaran tematik, satu paket begitu ya nanti. Itu deskripsi mata kuliah ini. Nah, sekalian ini untuk kontrak belajarnya. Mengingat ini masih pertemuan pertama, jadi hari ini kita tidak ada istilahnya tugas-tugas, kemudian materi yang berlebihan, tidak. Hari ini kita hanya menyampaikan kontrak belajar atau kontrak perkuliahan kita.
seperti yang sebelumnya, hampir sama lah, kurang lebih seperti itu kontrak belajarnya. Jadi nanti silahkan disepakati atau mungkin kalian ingin menambahkan silahkan ya. Kontrak belajar kita yang pertama adalah kehadiran. Jadi nanti untuk poin kehadiran itu sebenarnya 75% dari kehadiran kalian yang dihitung. Saya harapkan kalau kalian kehadirannya kurang dari 75%, itu segera menghubungi dosen, siapapun itu dosennya, untuk meminta tugas tambahan atau pengganti dari kehadiran itu. Jadi 75% ini bukan dari keseluruhan semua tugas ini, bukan loh ya, 75% dari kehadirannya saja. Syukur kalau kalian 100% hadir pada perkuliahan. Jadi mahasiswa dinyatakan hadir itu minimal menuliskan nama dan NIM pada kolom komentar atau mengisi daftar hadir yang sudah disediakan itu ya, untuk presensi atau kehadiran kalian secara online. Entah itu nanti menggunakan WhatsApp, Google Classroom, e-learning ataupun apapun itu. Jika kalian diminta untuk mengisi daftar hadir, maka segera isi daftar hadir itu. Saya rasa cukup ya untuk kehadiran. Selanjutnya untuk tugas. Nah, tugas kalian nanti, tugas dalam bentuk tugas harian, ada tugas UTS dan juga tugas UAS. Harian itu tugas yang diberikan pada setiap perkuliahan. Nanti ya akan kalian dapatkan nanti ya. Jadi tugas mahasiswa itu kontraknya adalah diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi jangan sampai kalian tanya, Bu, deadline-nya kapan? Dan kalian harus menyelesaikan di waktu deadline itu. Saya harapkan sebelum deadline semua tugas sudah diselesaikan. Jadi jika nanti menemukan kesulitan atau mungkin kesalahan, bisa langsung konsultasikan. Nah, untuk konsultasi ini, untuk komunikasi dan konsultasi itu bisa melalui WhatsApp atau media lain yang mendukung. Karena kalau menggunakan e-learning atau Google Classroom, sepertinya itu bukan media komunikasi yang tepat. Kadang juga dilihat, kadang juga enggak gitu ya. Jadi untuk konsultasi atau komunikasi yang lain, konfirmasi yang lain itu bisa menggunakan WhatsApp. Nah, untuk penilaian itu ada penilaian resitasi. Resitasi itu ada 20%, alternatif 20%, UTS-nya 30% dan UAS-nya 30%. Ingat ya, UTS dan UAS itu memiliki persentase yang lebih banyak. Jadi perhatikan tugas-tugasnya, kemudian selesaikan dengan sebaik-baiknya. Keterangan dari penilaian yang pertama adalah resitasi. Resitasi berupa tugas harian atau tugas tambahan. Tugas resitasi itu merupakan tugas harian yang diberikan dosen setiap pertemuan. Merupakan tugas tambahan pemantapan topik yang diberikan. Setiap kali pertemuan pasti ada nanti semacam pembahasan yang akan diberikan, sehingga dosen pun perlu pemantapan di mahasiswa. Sudah paham belum mahasiswanya? Seperti itu, maka diadakan tugas harian atau pengganti feedback, itu juga bisa. Kumpulan dari tugas harian itu nanti bisa menjadi tambahan nilai ketika nilai UTS atau UAS atau nilai yang lain kurang. Gitu. Jadi saya harapkan apapun tugas yang diberikan kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya. Sekalipun tugas itu tidak wajib untuk dikerjakan. Berikutnya adalah alternatif. Alternatif itu diambilkan dari presensi dan keaktifan. Jadi nilai alternatif itu diambilkan dari presensi dan keaktifan. Jadi kalian hadir setiap hari, hadir setiap kali pertemuan. Nanti ada 16 kali pertemuan ya. Hadir semua, kemudian juga aktif dalam mengikuti perkuliahan, itu akan menambah atau memaksimalkan nilai alternatif kalian. Selanjutnya UTS. UTS nanti akan saya berikan tugas berupa modul. Jadi modul pembelajaran tematik. Jadi kalau pembelajaran tematik ini bertema-tema kan. Jadi tugas ini nanti dikerjakan secara kelompok, namun dinilai secara individu. Loh bagaimana? Misal nih, satu tema itu ada 3 atau 4 subtema. Satu subtema itu ada 7 PB, ya, 7 pembelajaran. Jadi 7 pembelajaran itu dikerjakan masing-masing mahasiswa satu pembelajaran itu bisa. Jadi satu subtema dikerjakan oleh 7 mahasiswa. Kerjakan secara berkelompok, namun masing-masing mahasiswa memiliki satu tugas, satu pembelajaran. Itu contohnya nanti. Teknis lebih lanjut akan kita bahas waktu menjelang UTS nanti ya. Selanjutnya UAS. Tugas UAS berupa membuat media pembelajaran tematik. Ini juga dikerjakan secara berkelompok dan dinilai secara individu. Media ini nanti adalah
gabungan atau istilahnya sejalanlah dengan modul yang akan kalian kerjakan. Jadi nanti modul dan media itu satu paket yang lengkap begitu nanti ya. Media seperti apa? Kalau masa pandemi seperti ini, maka medianya tentu secara online. Kalian harus membuat aplikasi-aplikasi tertentu untuk menyampaikan modul yang sudah kalian buat nanti. Begitu. Jangan merasa berat karena tugas kalian pada mata kuliah ini ya hanya itu aja. Nah, lihat timelinenya. Pertama untuk kontrak belajar. Hari ini ya kita kontrak belajarnya. Kemudian yang kedua itu tinjauan umum pembelajaran tematik minggu lalu ini. Tinjauan umum pembelajaran tematik itu nanti akan saya sendiri akan menyampaikan. Karena apa? Karena saya juga akan sekadar review materi semester lalu sekaligus pertambahan untuk pembelajaran pada semester ini. Jadi saya sampaikan sendiri untuk minggu depan ini ya, tinjauan umum pembelajaran tematik secara umumnya. Yang ketiga, analisis buku guru pembelajaran tematik itu nanti bukan lagi makalah, namun sudah berupa tugas. Jadi mulai 3 sampai nanti nomor 15 itu berupa tugas semuanya. Nanti akan saya jelaskan menjelang tugas itu diberikan. Itu ya. Untuk nomor 4 SDA sama dengan atasnya. Jadi pertemuan 3 dan 4 itu analisis buku guru pembelajaran tematik. Pertemuan ke-5 hingga 6 analisis buku siswa pembelajaran tematik. 7 dan 8 pengembangan modul pembelajaran tematik. Ke-9 UTS-nya. Bedanya apa untuk pertemuan yang ke-7, 8 dan 9? Kalau pertemuan 7 dan 8 ini kalian berproses untuk membuat modul, maka pertemuan ke-9 UTS-nya kalian harus mengfitkan modul yang akan kalian jadikan nilai UTS begitu. Kemudian yang ke-10 pengembangan media pembelajaran tematik. Kemudian 10-11 sama ya. Yang ke-12 dan 13 itu HOTS, Higher Order Thinking Skill pada pembelajaran tematik. Bagaimana sih HOTS-nya pada pembelajaran tematik itu? Yang ke-14 dan 15 itu penggunaan PCK dan HOTS dalam pembelajaran. Ini mulai implementasi. Yang ke-16 baru UAS-nya. UAS-nya apa? UAS-nya diambil dari media yang kalian kembangkan tadi, yang dibuat sebaik mungkin, nanti akan jadikan nilai UAS-nya. Nah, cukup ini saja nanti yang akan kalian lakukan selama 1 semester ke depan. Tidak terlalu banyak yang kalian kerjakan, namun inti semuanya kalian harus bisa mengembangkan bahan ajar. Yang saya harapkan produk-produk dari modul dan media ini nanti bisa digunakan oleh guru-guru ketika mengajar, dan yang nanti bagian dari sampean adalah bisa membuat skripsi dengan R&D atau pengembangan R&D ya, Research and Development. Saya harapkan nanti skripsi kalian bukan lagi PTK, kual atau kuan, namun R&D, sehingga kalian nanti bisa menghasilkan produk yang bisa digunakan oleh banyak orang begitu. Nah, saya kira untuk pertemuan pertama ini cukup sampai di sini saja. Kalau ada yang tanyakan silahkan nanti kalian tanyakan di kolom komentar maupun di grup WhatsApp yang sudah kita sediakan. Oke, terima kasih. See you next week. Jaga kesehatan. Semoga kalian selalu bersemangat, selalu dalam keadaan sehat, dan memiliki niat yang tulus untuk menjalankan perkuliahan atau melaksanakan perkuliahan dengan sebaik-baiknya, menggapai cita-cita, merangkai sukses ya. Oke, cukup sekian dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.